Baik, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita mempelajari tentang materi judulnya yaitu pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah pengeluaran ekonomis yang diperlukan untuk perhitungan proses produksi. Jadi biaya ini didasarkan pada harga pasar yang berlaku dan pada saat proses ini sudah terjadi maupun belum terjadi. Itulah pengertian pendapatan ya. Jadi selanjutnya pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk ataupun barang. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Biaya produksi ini harus diakumulasi secara cermat untuk kemudian dihitung dan dibandingkan dengan laba kotor perusahaan. Jadi biaya produksi adalah keseluruhan biaya produksi ekonomi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi suatu barang, ataupun biaya produksi ini memiliki definisi yang berbeda dengan biaya operasional. Jadi dalam biaya produksi ini ada dua ya, biaya produksi dalam operasional dan biaya produksi itu sendiri. Biaya operasional yaitu biaya ataupun pengeluaran oleh suatu perusahaan untuk mendukung sistem kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, yang termasuk ke dalam biaya operasional adalah seperti biaya perlengkapan toko, biaya asuransi, biaya tagihan telepon ataupun listrik ataupun air untuk perusahaan ya. Baru biaya iklan, biaya pajak, biaya pengiriman, biaya perlengkapan kantor, biaya perawatan kantor atau perusahaan atau biaya perawatan mesin dan lain sebagainya. Jadi di sini biaya produksi dan biaya non produksi. Jadi biaya produksi itu berbeda dengan biaya non produksi. Jadi menurut kalian perbedaannya itu dari segi mananya? Biaya produksi dan biaya non produksi. Apa bedanya, Dik? Kalau dari kacamata ilmiahnya, apa Dik bedanya? Apa bedanya? Adik? Kalau biaya produksi itu merupakan biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan. Terus biaya produksi itu dibagi dalam dua kategori, yaitu biaya penjualan yang fungsi tentang biaya pemasaran dan distribusi. Kalau biaya produksi itu tentang PP yang dibahas sebenarnya. Ya, betul lah. Jadi di sini biaya produksi itu yaitu biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan pemasaran ataupun distribusi. Ya, itulah dia untuk biaya non produksi ya. Administrasi termasuk juga biaya non produksi. Jadi dia ada tiga fungsi di sini.
dalam biaya produksi, yaitu biaya pemasaran ataupun distribusi, baru layanan magang, desain maupun administrasi pada umumnya. Jadi dalam menurut ilmu ekonomi, biaya produksi dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu biaya penjualan yang meliputi tentang biaya pemasaran distribusi dan pelayanan kepada pelanggan, serta yang kedua adalah mengenai administrasi yang meliputi biaya pengembangan, administrasi umum dan pengembangan. Itu ya. Jadi di sini kalau bahkan tidak mendukung menurut para ahli, kurang sumbernya ya. Kalau nggak didukung para ahli, ini ya, para ahli menyatakan biaya produksi adalah akumulasi biaya yang berkaitan langsung dengan proses produksi suatu barang dan rekonsiliasi dengan pendapatan pada periode di mana barang tersebut dijual. Itu menurut Abdul Halim tahun 1988 ya. Fungsi dan tujuan penentuan biaya produksi. Berbagai tujuan penentuan biaya produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menetapkan biaya produksi. Itu ya. Yang kedua, untuk mengendalikan biaya. Yang ketiga, untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Saya mau tanya ini ya, dari fungsi dan tujuan penentuan biaya produksi, kan itu ada 3 poin ya, fungsi dan tujuannya ya. Yang pertama untuk menetapkan biaya produksi, ya kan? Poin yang pertama itu kayak mana tuh penjelasannya? Untuk menentukan atau menetapkan biaya produksi. Ada yang tahu? Poin yang pertama apa maksudnya? Ada yang tahu? Jadi di sini poin yang pertama ini untuk menetapkan biaya produksi itu tujuannya itu untuk mendukung, ya kan, materi ini, karena judulnya itu pendapatan dan keuntungan. Karena kalau kita cari biaya produksi ini, kita nggak akan mendapatkan keuntungan dan pendapatan. Jadi yang kedua, untuk mengendalikan biaya. Paham? Biaya kan ada 2. Yang pertama biaya produksi itu sendiri dan biaya non produksi. Nah, itulah dia untuk mengendalikan biaya. Tadi kan sudah saya jelaskan slide sebelumnya ya. Yang ketiga, untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Kenapa ini sangat penting dalam pengambilan keputusan? Sebelum kita menentukan harga jual kan kita menghitung biaya produksi sebelum-sebelumnya Pak. Jadi kita harus fokus kalau harga jualnya itu berapa, kita lihat pembelian produksinya Pak, alat-alatnya makin-makin itu. Sedikit lagi ada yang ditambahkan? Penambahannya? Jadi, siapa lagi? Kurang gitu. Dilanjutin dengan lagi cara pemasarannya yang dia mau berapa gitu di pasar, jadi tidak berapa. Dan untuk akhirnya keuntungan dari perusahaan.
yang dapat berapa ya? Ya. Itu dia. Terima kasih adik. Dan tepat sekali itu ya. Jawaban dari saudara siapa tadi? Sini dan Umi. Kita naik dulu. Silakan dulu lagi. Terima kasih ya. Pimpinan Umi ya. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Jadi di sini secara umum ya. Tadi itu secara khusus ya. Ini yang secara umum. Biaya produksi dapat dibagi menjadi 5 jenis ya. Jadi dalam 5 jenis itu yang pertama yaitu biaya tetap ya. Biaya tetap yaitu biaya pada periode tertentu dengan kuantitas tetap dan tidak tergantung pada hasil produksi perusahaannya. Misalnya sewa gedung, pajak perusahaan, biaya administrasi dan lain-lainnya. Yang kedua, biaya variabel. Di sini biaya variabel yaitu biaya yang jumlahnya dapat bervariasi sesuai dengan hasil produksi perusahaan. Artinya, semakin tinggi hasil produksi, semakin tinggi biaya variabel. Misalnya biaya tenaga kerja, biaya bahan baku yang dikeluarkan berdasarkan kuantitas produk. Ya, total cost yaitu merupakan total dari semua biaya tetap dan variabel yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk jadi dalam periode tertentu. Yang keempat, biaya rata-rata yaitu jumlah biaya produksi per unit yang diproduksi. Jadi biaya rata-rata dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah produk yang dihasilkan. Unsur-unsur biaya produksi ada 3 ya di sini ya. Yang pertama, direct material cost atau biaya bahan baku langsung. Biaya ini adalah bahan yang digunakan langsung untuk menghasilkan produk jadi yang siap dipasarkan. Bahan baku ini mencakup semua bahan yang dapat diidentifikasi secara fisik sebagai bagian dari produk jadi. Yang kedua, direct labor cost yaitu biaya tenaga kerja langsung. Pengertiannya, pekerja mengoperasi bahan baku langsung menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Tenaga kerja langsung adalah biaya semua pekerja langsung yang berada dan diberdayakan untuk secara langsung mengelola kegiatan produksi. Itu aja ya maksudnya. Yang ketiga, factory overhead yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya pembuatan yang tidak langsung kembali ke produk tertentu, yaitu beberapa elemen biaya overhead pabrik yaitu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja. Kedua, biaya penyusutan yang biasa disebut depresiasi ya, dan amortisasi aset tetap atau aktiva tetap. Tahu kalian aktiva tetap? Tadi aktiva tetap. Ada yang tahu? Aktiva tetap yaitu harta yang dimiliki ataupun modal yang dimiliki saat ini. Itulah dia. Lebih tepatnya harta. Jumlah harta. Itulah aktiva tetap ya. Yang ketiga, biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin dan biaya listrik dan air. Yang keempat, biaya asuransi pabrik dan biaya umum lainnya. Itu dia. Teori biaya produksi oleh Adam Smith. Ini tokoh sekalian ahli
yang betul-betul legend ya, yang klasik. Jadi yang pertama, analisis biaya produksi itu pengertiannya itu untuk menghitung total biaya tetap. Itulah total fixed cost adalah menambah biaya tetap dengan nambah heksi dengan biaya variabel VC. Total biaya TFC adalah total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membeli semua kebutuhan barang dan jasa yang akan digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan atau memproduksi suatu barang. Jadi total biaya tetap dihitung untuk mendapatkan faktor-faktor produksi yang tidak dapat berubah dalam kuantitasnya. Jadi terus poin yang kedua, total variable cost atau TVC adalah total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor produksi variabel. Cara menghitung biaya tetap rata-rata atau FC adalah dengan total biaya dibagi dengan jumlah produksi. Yang ketiga, cara untuk menghitung biaya variabel rata-rata atau disingkat AVC adalah membagi biaya variabel total TVC dengan jumlah produksi. Ya. Yang keempat, cara menghitung biaya total rata-rata yang disingkat CA adalah dengan total biaya dibagi dengan jumlah produksi. Ya. Baru yang kelima, biaya marginal disingkat dengan MC diperoleh dengan menambahkan biaya produksi yang digunakan untuk meningkatkan produksi suatu unit barang atau produk. Ya. Jadi yang di atas tadi itu pengertian dari biaya produksi oleh Adam Smith. Yang ini poin kedua, penjelasan tentang teori biaya produksi oleh Adam Smith ya. Di mana laporan harus dibuat mengenai perincian jumlah produk yang melewati proses pembuatan, jumlah produk yang telah selesai, dan jumlah produk yang diproduksi dari awal hingga selesai dalam suatu periode. Ya. Yang kedua, biaya yang dibebankan, di mana laporan harus dibuat mengenai rincian harga satuan per produk per item yang mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, terus poin yang ketiga, perhitungan harga pokok, di mana laporan harus dibuat mengenai perincian biaya produk saat barang telah selesai diproduksi dan masuk ke departemen produksi untuk memasuki gudang tempat pengemasan dan penyimpanan produk jadi tersebut. Inilah pengertian perhitungan harga pokok ya. Jadi saya mau nanya lagi ya. Tadi kan di depan sudah ada perbedaan biaya produksi dan biaya non produksi. Jadi yang lebih lengkapnya di sini, saya tanya, biaya penjualan yang mencakup biaya pemasaran atau distribusi dan layanan pelanggan itu termasuk mana? Dan produksi. Non produksi. Ya. Jadi biaya administrasi yang mencakupi biaya pengembangan, administrasi umum dan pengembangan itu termasuk biaya Produksi. non. Jadi yang termasuk biaya produksi apa saja?
bahan baku dengan sengaja, Apa deh? bahan baku, Siapa yang bisa jawab? Enak Pak. Hah? Ada Ilona? Jadi biar kita paham ya. Apa aja tadi dia produksi? Hah? Bahan baku, terus Profesional sama terus terus apa lagi? Ada lagi? Itu aja kan? ya Pak. Ada lagi kan? Biaya dan produksi ya. Apa tadi nih? Biaya dan produksi. pemasaran, pemasaran, Biaya pemasaran, Masalah. biaya pemasaran, Masalah. biaya administrasi, Apa? ilustrasi, Biaya administrasi. biaya pengembangan, Terus pengembangan. Ada yang tahu nih biaya pengembangan ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Biaya pengembangan itu apa saja? Termasuk di dalamnya? Hah? biaya pembiayaan, Enggak, yang termasuk di dalam biaya pengembangan itu apa saja? Sudah? Lagi? Jadi cuma promosi enggak dan pengembangan? Hah? Ada lagi? Nggak ada? Ada promosi aja, ada pengembangan. Terus lanjut, apa lagi? Biaya, biaya layanan pelanggan. Terus jadi ini nantinya biaya produksi dan biaya non produksi yang termasuk di dalamnya ya, unsur-unsurnya ya. Jadi bisa kalian bedakan ya. Paham deh? Biaya produksi yang pertama bahan baku, yang kedua biaya operasional, yang ketiga tenaga kerja. Biaya non produksi yang pertama pemasaran, kedua biaya administrasi, yang ketiga biaya pengembangan. Di dalam biaya pengembangan itu ada namanya promosi.
Itulah dia ya. Yang keempat, biaya layanan pelanggan. Itu dia. Jadi untuk kita mengakhiri ini perkuliahan ini ada namanya sesi tanya jawab. Siapa yang mau nanya, Dek? Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Nisa. Saya ingin bertanya, mengapa membuat laporan biaya produksi sangat penting dalam materi pendapatan dan keuntungan? Sudah, ada lagi yang bertanya? Nanti sekalian dijawab. Ada bertanya lagi, Dek? Tidak. Jadi saya jawab langsung ya. Pertanyaan si Majid ya, Nur Majid Sa. Jadi laporan biaya produksi sangat menentukan laporan harga pokok untuk menentukan pendapatan dan keuntungan dalam usaha tani. Itu dia. Jadi kita masuk tadi dari unsur-unsur tadi. Harga pokok di sini dimaksud laporan harus dibuat mengenai pengisian biaya produk saat barang telah selesai diproduksi dan masuk ke departemen produksi untuk memasuki gudang tempat pengisian dan penyimpanan produk. Itulah tadi ya. Makanya saya bilang tadi jawabannya karena laporan biaya produksi sangat menentukan laporan harga pokok untuk menentukan pendapatan dan keuntungan dalam usaha tani. Jadi kita untuk berusaha tani, ya kan? Unsur 3 ini dia membuat laporan biaya produksi itu sangat penting. Yang pertama dari data produksi, yang kedua biaya yang dibebankan, dan yang ketiga tadi perhitungan harga pokok. Itu dia. Jadi untuk menjawab tadi berbagai besar pertanyaannya ada 3 ya unsur-unsurnya ya. Jadi data produksi, biaya yang dibebankan, dan perhitungan harga pokok. Itu yang berbagai besar. Makasih ya Dek atas pertanyaannya yang diberikan kepada saya ya. Untuk mengakhiri pertemuan ini, silakan apa berdoa, Osmana. Untuk mengakhiri perkuliahan ini, alhamdulillah kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.